ketiga, dia akan mendapatkan pahala yang besar dan mengalir, terutama murid-muridnya yang mengikutinya atau orang-orang yang mengikutinya. Seperti di pondok ini, misalnya menghidupkan sunnah membaca qiraah yang lain, atau bahkan melaksanakan sholat dengan sandal, atau bahkan melaksanakan sunnah-sunnah yang jarang orang memahaminya, maka orang ini jika diikuti oleh next generation, generasi seterusnya, menghidupkan sunnah karena dia mengajarkannya, dia mendapatkan pahala meskipun dia tidak melaksanakan sunnah tersebut. Seperti kita di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, kita menghidupkan salat dengan sandal mungkin sudah setahun setengah. Maka orang-orang yang murid baru melihat satu hari saja, kok kayak gini ya? Kita bilang sallu fini alikum khaliful yahud, maka dilaksanakan. Maka kita sekarang safar di sini, kita mendapatkan pahala karena orang-orang di sana melaksanakan sunnah salat dengan sandal, padahal saya tidak melaksanakannya. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man sanna fil Islam sunnatan hasanan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Maknanya, barang siapa dari seorang yang menghidupkan sunnah yang termatikan sehingga manusia mengetahuinya, maka di saat dia menghidupkan sunnah dan orang-orang yang mengikutinya itu akan mendapatkan orang yang menghidupkan sunnah itu pahala seperti orang yang melaksanakan sunnah yang termatikan tadi. Maka banyak pahalanya. Ini adalah keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, meskipun jika dia meninggal, dan orang yang meninggal barakallahu fikum terputus amalannya. Orang-orang yang meninggal yang di kuburan, antum lihat dia sholat di dalam lahatnya, atau sahur, puasa, berbuka dan sebagainya, iya apa tidak? Tidak kan? Maka terputus ibadahnya. Mereka tidak mempunyai ibadah lagi. Namun orang-orang yang tadi mengajari sunnah, kemudian next generation dari murid-muridnya menghidupkan sunnah setelah dia meninggal, akan terus mengalir. Dia mengajarkan untuk melaksanakan sunnah apa saja, diikuti oleh murid-muridnya di pondok. Misalnya sholat dengan sandal, menghidupkan sunnah 2 rakaat sebelum maghrib di masjidnya, menghidupkan sunnah adzan 2 kali di masjidnya. Kemudian dia meninggal, murid-muridnya melaksanakan sunnah ini, pahala dia mengalir padahal dia tidak beribadah dan sudah terputus dengan alam dunia ini. Dia hidup di alam yang kedua, alamul barzakh. Maka mana pendalilannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, atau Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal abda idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihda thalath." Bahwa sungguhnya seorang manusia jika mati, maka dia berpindah dari alam dunia kepada alamul barzakh, tidak bisa sholat lagi di kuburannya, hanya terbujur kaku, maka terputus seluruh amalannya, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa berzikir lagi. Namun ada 3 perkara yang menyambungkan urusan dunianya dengan dirinya, mengalir terus pahala ke kuburannya, meskipun tidak melaksanakan apa-apa. Pertama, amalun jariyatun. Maka kesempatan emas bagi ikhwah yang mengetahui, misalnya ada pondok pesantren lagi dibangun masjid, jika ada uang untuk melaksanakan bantuan pembuatan apa saja, membeli sak semen pun, maka dia akan menjadi amal jariyah. Maka masjid yang dia dulu mensuplai dana padanya akan menjadi bagian saham, mengalir terus pahalanya selama masjid itu dijadikan untuk sholat berjamaah dan ada taklim di atasnya. Kedua, dan ini poin pendalilan kita, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Di mana seorang mudarris, guru, atau seorang pengajar kepada kebaikan, atau seorang da'i menghidupkan sunnah. Ini dari sunnah di saat sholat melaksanakan demikian. Ini dari sunnah di saat puasa melaksanakan demikian.
Maka diajarkan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya menghidupkan sunnah. Ini sunnah yang diajarkan oleh guru kita. Maka kita lakukan. Maka sudah meninggal orang ini, pengajar kepada kebaikan ini meninggal. Dan murid-muridnya, next generation terus dan anak-anaknya melaksanakan sunnah-sunnah ini. Maka dia akan mendapatkan pahala di kuburan mengalir. Dari pahala dia dulu mengajari manusia kepada kebaikan. Dan manusia mengamalkannya di dunia. Dan dia tidak mengamalkan karena terbujur kaku, akan tetap mengalir pahalanya. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Dan di sini bukan poin pendalilan kita. Maka poin pendalilan kita adalah ilmu yang bermanfaat, mengajari sunnah yang termatikan. Maka di saat manusia menghidupkan sunnah yang termatikan ini, akan mengalir pahala-pahala terus menerus kepada orang yang mengajari sunnah tadi dan sudah meninggal. Maka ini keutamaan dari keutamaan melaksanakan sunnah-sunnah. Maka banyak perkara-perkaranya dari keutamaan. Dan sekarang waktunya masih ada atau tidak? Masih ada. Tambah lagi. Maka perkara yang keberapa sekarang? Keempat atau kelima? Kelima. Keempat. Ikhtilaf ulama. Ba'dahum yakulu keempat, ba'dahum yakul kelima. Yang rajih apa? Kelima. Maka yang kelima adalah orang ini melaksanakan satu amalan karena termatikan, maka seakan-akan dia melaksanakan 50 amalan. Maka orang yang menghidupkan sunnah yang termatikan dan orang menghinanya, dan orang menyebutnya dia mubtadi, bid'ah, karena melaksanakan sunnah sebelum maghrib 2 rakaat, orang meninggalkannya dia melaksanakan, atau di masjidnya dilaksanakan sholat pakai sandal, wah jorok, kotor dan sebagainya, dihina tapi dia melaksanakannya, maka dia seakan-akan melaksanakan satu sunnah itu, seakan-akan melaksanakan 50 amalan sunnah yang lainnya. Seperti hadis datang dari Abi Tha'labah dan juga dari yang lainnya, para sahabat Ibnu Mas'ud dan Anas Ibnu Malik dan berbagai sahabat yang derajatnya bisa kepada sahih li ghairi, disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani juga. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, riwayat yang akan kita ambil adalah riwayat Abi Tha'labah dan Ibnu Mas'ud. Berkata Nabi kita, sayati ayyamas sabr, akan datang hari-hari penuh kesabaran. Al-qabid anis sunnah an dinihi kal qabid anil jamroh. Akan ada suatu zaman, zaman keterasingan, zaman stranger, zaman al-ghuraba, orang-orang yang melaksanakan sunnah, kata Nabi, al-qabid an dinihi, orang-orang yang menghidupkan sunnah yang termatikan, menghidupkan sunnah karena menjaga agamanya. Di musim itu, di zaman itu, orang-orang menjauhi agama, menganggap dirinya aneh. Maka kalqabid anil jamroh, orang-orang yang menghidupkan sunnah yang termatikan dianggap aneh, dianggap mubtadi, dianggap menghidupkan sunnah, dianggap aneh dan sebagainya, dan dia tidak peduli. Kalqabid anil jamroh, seakan-akan dia itu memegang batu bara. Dan batu bara ini, batu bara sunnah ini, jika dia pegang panas, terbakar tangannya, maknanya dia hidupkan sunnah itu, gunjingan manusia di mana-mana. Orang ini aneh, apa? Ada jenggotnya, kayak embek, kayak kambing. Kemudian orang ini aneh, apa? Celananya cingkrang, kayak kebanjiran, becek, digulung. Terutama yang digulung. Kok digulung terus ya? Padahal dia berjalan di aspal. Diejek seperti itu. Dan istrinya pakai cadar. Wah, ninja lagi lewat. Cuman samurainya lagi tidak dibawa. Hanya ninjanya saja yang ada. Maka seperti itu gunjingan-gunjingan manusia kepada penghidup sunnah. Maka jika dihidupkan sunnah-sunnah, dia akan dibantah.
Apalagi dia tidak punya masjid melaksanakan sunnah di tempat awam, maka dia akan digunjing. Kok tadi disuruh jadi imam tidak membaca basmalah dijaharkan? Bacanya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, imam ini nggak baca Al-Fatihah, nggak sah sholatnya. Nanti lagi jangan sholat di belakang dia. Seperti itu. Digunjingkan, diasingkan. Maka kata Nabi, kal qabid anil jamroh. Maka pada zaman keterasingan itu, keterasingan manusia dari sunnah, dia melaksanakan sunnah, maka bagaikan orang yang memegang batu bara, api yang membara. Jika dia pegang dengan kuat, panas, terbakar tangannya, itulah. Dia diejek, dihina, diasingkan. Namun jika dia lemparkan, panas sunnah ini, nggak usahlah seperti orang awam aja yang lain, dilemparkan, maka akan rusak agamanya seperti mereka orang awam. Tidak mau menjadi aneh, stranger. Tidak sabar atas hinaan, akhirnya sama seperti mereka. Potong aja jenggot, selesai. Orang nggak bilang lagi kita mbek-mbek dan sebagainya. Terus istri kita buka aja cadarnya, pakai hijab-hijab biasa. Lalu celana kita panjangkan saja, sama seperti yang lain, nggak disebut kebanjiran dan sebagainya. Maka jika dia tidak sabar, akan hilang agamanya. Maka dikatakan oleh Nabi, kal qabid anil jamroh, maka orang ini disebutkan lil amil fihim mislu ajri khamsina rijalan. Maka orang yang menghidupkan sunnah satu ini yang termatikan dan dia diejek, bagaikan memegang batu bara yang panas dan dia sabar, lebih baik terbakar tanganku daripada aku melemparkan sunnah ini. Maka kata Nabi, al-amil fiha, orang yang mengamilkan sunnah itu dan dia dijauhi manusia dan diejek, kal amil li khamsina rijala, seperti orang yang melaksanakan 50 orang. Jadi dia melaksanakan satu, seperti 50 orang melaksanakan, sama seperti dia. Baginya pahala 50 kali lipat. Disebutkan di beberapa riwayat, hal minna ya Rasulullah, bal minkum. Apakah dari kami 50 orang itu ya Rasulullah, bahkan dari kalian para sahabat. Yang jelas di sini maknanya tidak lebih baik dari para sahabat, tidak. Karena para sahabat jelas mereka lebih afdal dari kita. Mana dalilnya? Di surat Taubah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho atas mereka dan mereka ridho kepada Allah. Adapun kita tidak dijamin masuk surga dan sebagainya. Dan yang kedua, di hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih, la tasubbu ashabi walau anfaqtum kajabali Uhudin dahaban, maka kalian tidak akan bisa menyamai mereka. Jangan celak, jangan mengolok-olok para sahabatku, kata Nabi. Karena jika kalian mempunyai tambang emas seperti gunung Uhud dan disedekahkan, gunung Uhud emas ini disedekahkan, maka kalian tidak pernah menyamai mereka sahabatku yang perang di Badr, yang perang di Uhud, perang di Hunain, perang di peperangan yang banyak, 19 peperangan bersama Nabi. Maka tidak ada bandingannya dengan kita. Lalu bagaimana? Nabi mengatakan, apakah dari kami ya Rasulullah? Naam, dari kalian. Maknanya dari kalian manusia, dari kalian. Adapun maknanya bisa lebih baik dari para sahabat, never ever. Karena mereka lebih baik daripada kita. Maka ini dari keutamaan, dan hadis ini barakallahu fikum, hadis yang disahihkan oleh para ulama. Maka waktu sudah masuk kepada Isya dan suara juga sudah habis. Maka kita cukupkan di sini dan insya Allah to be continued, bersambung ke ba'dal fajr. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Bagi yang mempunyai soal jawab silahkan, tapi ditulis seperti di tike, ditulis di malam, nanti kita jawab. Tapi jadwalnya bukan soal jawab ya. Oh, nasihat ya. Ya sudah, nasihat. Kalau mau ada soal jawab silahkan, tapi soalnya dimasukkan ke saya agar bisa kita jawab.